hari ini kita ada di Makom Walahir yang berada di kawasan Tasikmalaya. Hari ini kami di sini bersama Kisantang Salakadomas nanti akan mengupas bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini. So jangan kemana-mana. Situs makam Walahir yang berada di Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, konon katanya diyakini sebagai pusat kerajaan Galunggung. Di tempat tersebut terdapat beberapa makam leluhur seperti makam Eyang Haji Sembah Dalem, Wirahadi Kusuma, Eyang Wirabuana, Eyang Langlang Buana, Eyang Kuncung Manik, dan sejumlah makam leluhur lainnya. Kata Walahir sangat erat kaitannya dengan istilah Islami, yaitu wal awal wal akhir, yang artinya di tempat inilah semua diawali dan di tempat ini pula semua diakhiri. Oleh karena itu, situs makam Walahir Tasikmalaya disebut juga sebagai periodisasi Islam. Ingin mengetahui lebih jelas tentang keberadaan situs makam Walahir, tim Cyber Misteri bersama budayawan spiritual Kisantang Salakadomas mengunjungi lokasi makam tersebut yang berada di Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu 11 November 2020 dan dipandu langsung oleh tokoh budaya Nusantara Abah Anton Carlian, yang konon beliau adalah pemegang amanat Galuh yang Agung atau Galunggung. Seperti apa penjelasannya? Ikuti terus perjalanan Cyber Misteri bersama Kisantang Salakadomas. Digali, makanya ini posisi pohonan tuh pada naik karena ini bekas galian, digali sama timnya, sama beliau, perintah beliau digalihin. Jadi makam tadinya nggak mujur, terpendam ya? Iya, Makom Walahir. Dulu makam ini ada tapi sedikit, paling juga 10-20 yang di bawah. Yang di sini kita gali, ya akar pohon di atas. Dan setelah digali ternyata didapatkan makom yang ada di sini. Makanya ini mungkin yang disebut Tutunggul tanpa ngaran. Ini juga nih, ya. Cuman ini yang agak berbeda, yang menghadapnya ke sini. Ini kan di bawah ini, coba lihat. Ini di bawah akar, Ini ketahuan karena pas Abah gali lagi. Ya gali, ini misalkan segini, sampai ke sini. Ini di bawah. Cuman ini berbeda, ngadapnya ke sini. Kalau yang lain semuanya ke sini. Ini saja yang berbeda. Makam ini. Iya. Bisa disebutkan salah satu makam siapa? Ya. Eyang Wirahadi Kusuma itu salah satu yang di Benteng itu makam Sukapura mungkin khusus. Itu Eyang Wirahadi Kusuma itu kakeknya Prabu Ciumanara itu kakeknya. Nah yang lain saya tidak tahu. Kalau pandangan yang saya lihat di sini ini memang yang bersegi 4 ini adalah titik pusatnya kabuyutan Galunggung. Jadi di Nusantara itu khususnya di tanah Sunda ini kan ada 800 kabuyutan. Nah 800 kabuyutan itu yang tertua disebut Sasakadomas. Nah ini adalah Sasakadomas yang ada di kabuyutan Galunggung, tapi fase pertama untuk daksinya Nusantara, untuk posisi selatannya Nusantara ini pusatnya. Karena ini nggak aja pas kita lihat jelas bahwa di sana adalah masjid, itu tempat untuk beribadah yang sekarang disebut masjid. Makanya posisi makam ini jelas ini ke sana menghadapnya ini. Ini kan Kitang Tubuana nih sebetulnya nih kalau kita lihat dari simbolnya. Ini adalah Ratu Rasi Rama. Makanya menghadapnya juga ke Sasakadomas yang ada di posisi sana, dan masjid di sana itu menghadapnya juga ke Sasakadomas juga, ke sini juga. Itu jelas banget ini, jadi sudah sangat menunjukkan bahwa titik pusat
Kabuyutan Galunggung ya adanya di sini di Walahir ini. Dan kalau yang saya lihat ini kan fasenya fase zaman batu kuno ini. Jadi zaman batu itu kan ada 3 dia, ada zaman batu kuno, lalu ada zaman batu sedang, lalu ada zaman batu megalitikum atau zaman batu besar. Ini adalah zaman batu kuno. Jadi zaman batu awal. Fasenya fase Mahadurasi Puhun Galuh yang Agung, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ya mudah-mudahan nanti kita lebih mendetail lagi, kita cek pakai isotopnya karbon dan juga nanti kita cek juga pakai ground penetrating radar. Saya yakin sangat luar biasa tempatnya ini, karena ini sudah sangat jelas bahwa ini adalah titik pusat daripada Kabuyutan Galunggung. Tempatnya Mahadurasi Puhun Galuh yang Agung, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga saya sangat yakin di sini juga tempatnya Mahadurasi Kuncung Putih, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kan di situ Allah mengatakan Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin Hanifah Muslimah. Hanifah Muslimah itu kalau bahasa Nusantara adalah kuncung putih. Hanif itu tegak lurus, Muslimah itu berserah diri, putih. Jadi Hanifah Muslimah adalah kuncung putih. Nah, Mahadurasi Puhun Galuh yang Agung punya keturunan Mahadurasi Kuncung Putih, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saya sangat yakin di sini tempatnya. Tidak hanya mengunjungi situs makam Walahir saja, tim Cyber Misteri pun melanjutkan perjalanannya menuju wisata Batu Mahpar yang berlokasi tak jauh dari situs makam Walahir. Seperti apa perjalanan tim Cyber Misteri bersama tokoh budaya Anton Carlian di Tasikmalaya kali ini? Tetap nantikan episode berikutnya. Ini adalah makom Walahir. Dulu memang sudah ada makam, cuma hanya puluhan lah. Setelah itu saya mencoba menggali. Ternyata setelah digali itu ada didapatkan 900 makam, digali sekitar 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi sudah terkubur. Dan makam-makam ini konon ceritanya adalah makam-makam para syuhada, karena memang lihat dari arahnya adalah sudah utara selatan seperti makam muslim. Makanya setelah itu saya mencoba membentengi. Saya dulu menggali itu sekitar tahun 2009-2010 dan baru diresmikan 2017. Ini saya bisa mungkin menyatakan bahwa ini salah satu makam kuno terbesar di Nusantara yang sudah bernuansa muslim. Makanya ini perlu penelitian yang lebih lanjut. Di sini ada para leluhur kita, antara lain Eyang Sempak Wajah, Eyang Kuncung Putih, Ambu Sumaira, Gagak Lumayung, Eyang Langlang Buana, dan lain-lain. Makanya itu kami berharap para peneliti maupun ahli-ahli sejarah bisa melihat makam ini. Dan makam ini memang sudah sesuai aslinya dan semuanya juga di batu-batu yang tua. Makanya mungkin salah satu dari pantun Bogor disebutkan Tutunggu Tan Pangaran. Apakah ini yang disebut Tutunggu Tan Pangaran? Silahkan para peneliti atau para ahli sejarah untuk mentafsirkan dan meneliti sendiri di sini. Tapi saya katakan sekali lagi, makam Walahir itu awal dan akhir, peradaban awal dan peradaban akhir kemungkinan ada di sini. Alhamdulillah ini swadaya sendiri, tidak ada keterlibatan pemerintah, bukan berarti kami mengecilkan pemerintah. Mungkin pemerintah pun juga belum berorientasi pada
pembangunan-pembangunan yang bersifat budaya mungkin masih banyak, mungkin pembangunan lain yang harus dikerjakan, sehingga belum berorientasi ke sini. Sehingga saya ketika ada rezeki semuanya saya bangun di sini, termasuk benteng ini juga saya bangun. Menggali ini pun juga hampir 4 tahun karena harus sedikit-sedikit dan juga melibatkan para ahli, termasuk juga ini jalan juga kita. Nah, mungkin jalan saja kita minta bantuan kepada pemerintah untuk membuat jalan ini sekitar 5 kilo.